pantau, sampai ternyata harusnya sejam pertama bisa meraih omset nih. Harusnya setengah jam pertama ada turnover nih. Harusnya sejam kedua ada customer baru nih. Terlalu banyak gara-gara ngelupa ngamati atau ngawasi dan mantau putaran waktu. Kok gini hari ada sering gagal gara-gara konsul? Emang bener konsul bisa bikin kita gagal? Kok bisa udah konsul masih tetap nggak berhasil? Yuk kita ungkap lewat 5 kali ini. Konsul berbuah kegagalan. Kenapa bisa konsul yang kita adakan, yang kita jalani, yang kita coba ikuti justru berbuah pada kegagalan? Kita mulai ungkap satu persatu ya. Minimal ada 7 tips yang kita coba persiapkan untuk kesempatan kali ini. Yang pertama, konsullah untuk hal-hal yang penting saja. Pertanyaannya, kenapa ada batasan untuk hal-hal yang harus kita konsulkan? Iyalah, kenapa hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang mestinya tidak perlu dibahas, tidak perlu dikonsultasikan, terus dikonsultasikan? Nah, itu kunci awal di mana kegagalan di depan mata. Karena membahas dan mengkonsultasikan hal-hal sepele, remeh-temeh, dan yang mubazir serta sangat tidak perlu. Nggak perlu banget kita punya bisnis, punya usaha, ngegarap hal-hal yang sebenarnya nggak berdampak terhadap usaha kita. Jadi buang waktu, jadi terlalu banyak ngobrol ngalor ngidul, pepesan kosong, dan sebagainya. Yang kedua, amati putaran waktu. Karena terlalu sering kita membiarkan waktu berlalu begitu saja. Kita nggak kontrol, kita amati, kita tidak awasi, kita tidak pantau. Sampai ternyata, harusnya sejam pertama bisa meraih omset nih. Harusnya setengah jam pertama ada turnover nih. Harusnya sejam kedua ada customer baru nih. Terlalu banyak gara-gara ngelupa ngamati atau ngawasi dan mantau putaran waktu. Yang ketiga, hindari gigi. Apa tuh gigi? Gitu lagi, gitu lagi. Ini saya dapat dari atasan saya zaman dulu ya. Mudah-mudahan beliau masih Allah kasih kesehatan, amin. Dia selalu berpesan, Suban, ya Pak, jangan gigi. Maksudnya, gitu lagi, gitu lagi. Sebenarnya penekanan dia benar. Karena gitu lagi yang dia maksud adalah negatif. Bukan yang positif. Kalau gitu lagi positif, pasti dia tidak cegah. Pasti dia tidak larang. Tapi sebagian besar kita, kalau tidak diingatkan, yang namanya gigi selalu menghiasi kita punya rangkaian kegiatan bisnis dan kegiatan usaha. Akhirnya bisnis, usaha, dan apapun segala sesuatu yang kita lakukan, frame-nya adalah gigi. Sepanjang itu positif, tadi saya bilang no problem. Tapi gigi identik dengan negatif. Yang keempat, realisasikan hasil konsulmu. Nah, setelah mengkonsultasikan hal-hal penting dan hal-hal urgent, maka jangan lupa direalisasikan. Bukan sekedar dicatat, bukan sekedar diinventarisir, bukan sekedar ada di sebuah kamus besar usaha kita. No, yang paling penting adalah setia untuk merealisasikannya. Yang kelima, lakukan evaluasi bersama tim. Kenapa harus bersama tim? Karena sebagian besar one man show itu juga menyebabkan konsul berbuah kegagalan. Karena sebagian besar kita yang kerja sendiri, jalan sendiri, sementara tim dibiarkan begitu saja, itu juga cikal bakal kegagalan di depan mata. Maka evaluasi bersama tim menjadi salah satu kunci kewajiban di mana realisasi bisa ketemu hasil yang sesuai dari hasil konsul tadi. Ingat, libatkan tim saat melakukan evaluasi. Keenam, lanjutkan arah usahamu, arah bisnismu, arah dagangmu, arah apapun yang menjadi membuat kita bisa memastikan bahwa ini punya harapan cerah, lebih cerah, dan semakin cerah. Yang terakhir, nomor 7, kawal hingga sukses mudah dan pasti diraih. Kenapa harus dikawal? Ya karena kalau kita biarkan sukses itu menguap. Karena kalau kita biarkan bisa jadi sukses itu padam. Kalau kita biarkan sukses itu ngarahnya tidak jelas, akhirnya kita akan kesulitan meraih, memperjuangkan, serta menorehkan kesuksesan itu sendiri. Seperti biasa, saya coba lempar pertanyaan buat kita semua ya.
sebenarnya gigi untuk poin positif itu seperti apa sampai ada penekanan gigi untuk sektor negatif? Dijawab ya. Sektor positif gigi yang mana yang sebenarnya boleh dan kenapa cenderung gigi itu identik dengan negatif? Jangan lupa like, subscribe, dan isi komentar kami ya. Boleh diskusi, boleh juga kritisi, boleh apapun juga. Sekali lagi, tularkan kebaikan ini jika memang itu pantas untuk kita tularkan kepada siapapun juga yang membutuhkannya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.